Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Prabowo, NPM 36. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah pengenalan pola paralel A yang membahas tentang klasifikasi dan clustering. Apa itu clustering? Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data. Menurut Tan, pada 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi suatu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti misalnya pada business intelligence, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Di dalam business intelligence, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Contohnya, mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak dataset ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Lalu, apa perbedaannya dengan klasifikasi? Classification atau klasifikasi memiliki tujuan untuk mengklasifikasikan suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Tidak akan ada pembentukan kelompok baru dan biasanya prosesnya supervised, dalam arti ada training yang dilakukan. Salah satu pendekatan classification adalah pendekatan neural network. Dalam pendekatan ini, neural network dilatih dengan menggunakan data yang sudah diketahui untuk dimasukkan ke dalam kelompok data tertentu. Setelah pelatihan, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan data baru atau yang tidak termasuk dalam data training ke dalam neural network. Lalu, neural network akan memberikan informasi termasuk ke dalam kelompok manakah data tersebut. Contoh algoritma classification adalah Neurocentroid dan K-nearest neighbor. Contoh klasifikasi K-nearest neighbor. K-nearest neighbor adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau trained datasets yang diambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neighbor. Dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat, K-nearest neighbor melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian yang merepresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran direpresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Flowchartnya, start, tentukan jumlah tetangga terdekat K sama dengan ditentukan oleh user. Selanjutnya, hitung jarak tes data ke training data. Selanjutnya, urut data berdasarkan data yang mempunyai jarak Euclid terkecil. Selanjutnya, tentukan kelompok tes data berdasarkan label mayoritas pada K. Dan selesai. Kesimpulannya, yang pertama, dataset yang digunakan pada clustering tidak menampilkan kelas atau target attribute, sedangkan dataset yang digunakan pada classification mutlak harus menampilkan kelas atau target attribute. Selanjutnya, pengetahuan yang dihasilkan oleh metode clustering berupa cluster, sedangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh metode classification berupa selain cluster, atau bisa decision tree, rule set, weight, pada backpropagation, dan lain-lain. Selanjutnya, clustering dipakai ketika tidak diketahuinya bagaimana data harus dikelompokkan. Jumlah kelompok diasumsikan sendiri tanpa ditentukan terlebih dahulu. Keluaran pendekatan ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Sedangkan classification terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan. Dan yang terakhir, secara formal, clustering didefinisikan sebagai suatu proses unsupervised untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik tertentu yang sama, sedangkan classification digolongkan dalam proses supervised. Manfaat clustering. Clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya, segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Yang kedua, identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Konsep dasar clustering. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antar kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai.
Metode clustering juga harus dapat mengukur kemampuannya sendiri dalam usaha untuk menemukan suatu pola tersembunyi pada data yang sedang diteliti. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kesamaan antar objek-objek yang dibandingkan. Salah satunya ialah dengan weighted Euclidean distance. Euclidean distance menghitung jarak dua buah poin dengan mengetahui nilai masing-masing atribut pada kedua poin tersebut. Berikut formula yang digunakan untuk menghitung jarak dengan Euclidean distance. Distance dalam kurung P, Q sama dengan dalam kurung sigma NK mu K mutlak PK dikurangi QK R tutup kurung 1 per R dengan keterangan sebagai berikut. N sama dengan jumlah record data, K sama dengan ukuran field data, R sama dengan 2, mu K sama dengan bobot field yang diberikan user. Jika dituliskan dalam diagram, dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, jarak adalah pendekatan yang umum dipakai untuk menemukan kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor. Fitur yang dinyatakan dengan ranking. Apabila nilai ranking yang dihasilkan semakin kecil, nilainya maka semakin dekat atau tinggi kesamaan antar kedua vektor tersebut. Teknik pengukuran jarak dengan metode Euclidean menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Pengukuran jarak dengan metode Euclidean dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Y dalam kurung V1, V2 sama dengan akar sigma N K sama dengan 1 dalam kurung V1 dalam kurung K dikurangi V2 dalam kurung K tutup kurung kuadrat. Dengan keterangan, V1 dan V2 adalah dua vektor yang jaraknya akan dihitung dan N menyatakan panjang vektor. Syarat clustering. Menurut Han dan Camber pada 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya salah satu database. Tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. Kemampuan analisa berbagai bentuk data. Algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data, seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. Menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean dan Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal, hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa klaster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. Kemampuan untuk menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik, ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah, suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. Selanjutnya, sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada cluster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas terendah. Selanjutnya, mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi ataupun atribut. Untuk itu diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlah tidak sedikit. Yang terakhir, interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diimplementasikan dan berguna. Metode clustering. Metode clustering secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hierarchical clustering dan partitional clustering. Disebutkan oleh Tan pada 2011. Sebagai tambahan, terdapat pula metode density based dan grid based yang juga sering diterapkan dalam implementasi clustering. Yang pertama, hierarchical clustering. Pada hierarchical clustering, data dikelompokkan menjadi suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdapat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Langkah melakukan hierarchical clustering. Yang pertama, identifikasi item dengan jarak terdekat. Kedua, gabungan item itu ke dalam satu cluster. Ketiga, hitung jarak antar cluster. Dan keempat, ulangi dari awal sampai semua terhubung. Contoh metode hierarchical clustering: single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage. Selanjutnya yang kedua adalah partitional clustering.
Partitional clustering yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap klaster memiliki titik pusat klaster atau sentroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yang yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke dalam klaster masing-masing. Contoh metode partitional clustering: K-means, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Algoritma K-means mendefinisikan sentroid atau pusat klaster dari klaster menjadi rata-rata poin dari klaster tersebut. Dalam penerapan algoritma K-means, jika diberikan sekumpulan data X sama dengan X1 sampai dengan Xn, di mana Xi sama dengan Xi1 sampai dengan Xin adalah sistem dalam ruang real Rn, maka algoritma K-means akan menyusun partisi X dalam sejumlah K cluster atau a priori. Setiap klaster memiliki titik tengah atau sentroid yang merupakan nilai rata-rata atau min dari data-data dalam klaster tersebut. Tahapan awal algoritma K-means adalah memilih secara acak buah objek sebagai sentroid dalam data. Kemudian jarak antar objek dan sentroid dihitung menggunakan Euclidean distance. Algoritma K-means secara iteratif meningkatkan variasi nilai dalam tiap-tiap klaster di mana objek selanjutnya ditempatkan dalam kelompok yang terdekat. Dihitung dari titik tengah klaster, titik tengah baru ditentukan bila semua data telah ditempatkan dalam klaster terdekat. Proses penentuan titik tengah dan penempatan data dalam klaster diulangi sampai nilai titik tengah dari semua klaster yang terbentuk tidak berubah lagi. Algoritmanya sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan berapa banyak klaster K dari dataset yang akan dibagi. Langkah kedua, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi klaster. Langkah ketiga, untuk masing-masing data, temukan pusat klaster terdekat. Dengan demikian, berarti masing-masing pusat klaster memiliki sebuah subset dari dataset, sehingga mewakili bagian dari dataset. Oleh karena itu, telah terbentuk klaster K C1 sampai dengan C sekian. Langkah keempat, untuk masing-masing klaster K, temukan pusat luasan klaster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat klaster ke nilai baru dari pusat luasan. Langkah 5, ulangi langkah ketiga dan kelima hingga data-data pada tiap klaster menjadi terpusat atau selesai. Selanjutnya, berikut adalah flowchart-nya. Selanjutnya menemukan banyaknya klaster K, menemukan sentroid. Apakah sentroid berubah? Jika tidak, maka langkah selesai. Jika sentroid berubah, menghitung jarak dari sentroid. Selanjutnya, mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat dan mengulangi lagi menemukan sentroidnya. Selanjutnya, contoh aplikasi penerapan algoritma K-means clustering analysis pada penyakit menular manusia. Studi kasus Kabupaten Majalengka. Penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan algoritma K-means cluster analysis dalam studi kasus penyakit menular manusia pada suatu objek. Penelitian ini mengkaji metode K-means cluster analysis dan penyakit menular pada manusia berdasarkan set variabel yang dibentuk per kecamatan tiap puskesmas yang jumlahnya ada 32 kantor puskesmas di Kabupaten Majalengka. Berikut flowchart-nya. Mulai objek penelitian, analisis, kemudian wawancara observasi, studi literatur untuk mendapatkan data penyakit, rumusan masalah, tujuan, menghitung data menggunakan algoritma K-means, menentukan sentroid, hitung data penyakit, perhitungan data penyakit dengan algoritma K-means, kesimpulan, dan selesai. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. D dalam kurung I, J sama dengan akar dalam kurung X1I dikurangi X1J tutup kurung kuadrat ditambah seterusnya sampai dengan dalam kurung XKI dikurangi XKJ dan tutup kurung kuadrat, di mana D dalam kurung I, J sama dengan jarak data ke I ke pusat klaster J. XKI sama dengan data ke I pada atribut data ke K. XKJ sama dengan titik pusat ke J pada atribut ke J. Pengulangan dihentikan karena hasil perhitungan menunjukkan adanya angka pusat klaster yang sama pada iterasi ke-5 dan ke-6. Dapat dilihat pada data berikut. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil
Dari metode algoritma K-means clustering, data mining dapat digunakan untuk metode pengendalian persediaan pada puskesmas pendaraan. Sehingga apabila akan dilakukan pengadaan persediaan obat pada tahun 2014, petugas dapat melihat daftar puskesmas terbanyak yang menderita penyakit menular. Dari data yang diolah, berdasarkan jenis barang diinputkan, sampel data terdapat 32 data dengan jumlah yang diperoleh 6 kelompok data telah terklaster. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.